Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel Kedamaian ID. Ya, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir ke channel ini, teman-teman saya ucapkan selamat datang di channel Kedamaian ID. Dan saya adalah founder dari Kedamaian ID. Dan di channel YouTube ini, teman-teman kita akan banyak banget berbagi tentang berbagai hal. Tentang healing, tentang penyembuhan mental gitu ya, tentang upgrade diri. Tentang banyak banget yang mungkin bisa kita kulik kalau teman-teman tonton video-video yang lainnya juga di channel YouTube ini. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan bahas sesuatu yang sangat menarik ini ya. Tentang pertanyaan seorang istri untuk suaminya. Wah, ini saya di sela-sela liburan saya teman-teman ke Cyprus ya. Saya baru saja tiba di apa ya, ini kayaknya bukan kamar hotel ya, mungkin lebih bisa disebut sebagai apartemen kali ya, karena cukup luas ya teman-teman, ada dapurnya gitu ya, jadi bisa masak-masak di sana juga, ada ruang keluarga yang lumayan luas di sini. Terus kita juga punya kamar tidur yang nyaman juga gitu ya, kita punya TV di kamar tidur, kita punya macam-macam lah ya, dan juga punya balkon. Wah, jadi balkon ini teman-teman punya view langsung ngelihat ke pantai. Wah, di sela-sela saya scroll-scroll handphone saya, teman-teman, ada masuk pertanyaan ini dan kayaknya saya pengen syuting buat teman-teman semua. Oke, langsung aja kita jawab. Pertanyaannya adalah gini, untuk mengatasi kasus suami yang kurang percaya diri, bisa nggak saya yang diterapi, suami saya yang berubah? Oke. Nah ini mungkin buat sebagian dari teman-teman terdengar seperti, iya ya itu kayaknya saya juga tuh mas yang ngalamin gitu ya. Atau mungkin buat teman-teman semua, mas ini kayaknya relate juga deh sama saya. Tapi bukan suami, kasusnya anak misalnya gitu ya. Nih ibu-ibu nih ya, atau Anda suami-suami, bapak-bapak juga ya. Bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga teman-teman. Sebagai seorang orang tua, sebagai seorang pasangan misalnya gitu ya. Itu punya rasa khawatir dan peduli. Sebetulnya dasarnya peduli, tapi berubah perlahan menjadi khawatir yang semakin berlebihan dan mengganggu kehidupan Anda ketika teman-teman terlalu khawatir atau terlalu cemas gitu ya terhadap perkembangan pasangan atau anak Anda. Saya bisa paham teman-teman, kerangka berpikir teman-teman mungkin seperti ini gitu ya. Jadi ada banyak banget teman-teman kita atau Anda juga mungkin yang ngalamin gitu ya, di mana punya anak bermasalah nih gitu ya. Ini punya suami bermasalah nih gitu. Tapi ya coba dong tolong dibenerin gitu misalnya. Atau ya udah gimana kalau misalnya nanti ini saya aja deh yang dibenerin misalnya kayak kasus tadi yang bertanya gitu ya. Bisa nggak saya yang diterapi suami saya yang berubah? Atau banyak banget nih malahan nih, banyak nih ya kasus yang terjadi adalah ketika datang ke saya ceritanya adalah, "Mas ini anak saya bermasalah, tolong dong diterapi." Gitu. Bisa nggak disembuhin masalahnya? Yang perlu kita pahami adalah untuk menjawab pertanyaan tadi yang pertama ya, perubahan diri seseorang itu perlu dilakukan oleh orang itu sendiri secara langsung atau tidak langsung. Nah ya, oke kalau secara langsung ya berarti orangnya harus diterapi langsung dong sama Mas Fadli. Iya bisa juga dengan rekaman-rekaman yang ada di YouTube ini, Anda bisa manfaatin semuanya teman-teman. Tapi kalau misalnya secara tidak langsung gimana tuh Mas Fadli? Ini kan rekaman YouTube, orangnya juga mungkin kurang aware sama penyembuhan dirinya misalnya. Atau pengen berubah tapi kok kayaknya setengah-setengah gitu ya. Atau mungkin teman-teman bahkan nggak bisa ngajakin dia ngobrol untuk bikin dia punya keinginan buat berubah. Ini yang paling penting teman-teman. Secara tidak langsung yang saya bilang bisa adalah ketika teman-teman jaraknya mungkin cukup jauh. Atau teman-teman memungkinkan diri Anda untuk bantu dia terapi karena dia nggak bisa diterapi, karena dia nggak bisa disembuhkan. Gitu. Mungkin lagi terbaring sakit misalnya, atau jauh di luar kota di mana teman-teman nggak bisa secara detail jelasin. Ya udah, di dalam Kedamaian ID ini kita punya teknik yang namanya surrogate atau teknik terapi jarak jauh, di mana kita bisa terapi dari sini, kita kirimkan energi positifnya langsung ke orangnya. Nah, efek terbaik yang didapat hanya bisa dilakukan ketika teman-teman benar-benar bisa memohon izin minimal memberitahukan ke orang yang diterapinya bahwa dia sedang dalam proses diusahakan untuk sembuh. Walaupun yang diterapi adalah Anda sebagai istri gitu ya. Atau Anda sebagai suami nih punya teman-teman punya istri gitu ya. Anda juga boleh melakukannya, teman-teman. Nah, teknik surrogate-nya mungkin nanti saya bahas di video yang lain ya, teman-teman bisa tonton video di YouTube ini juga di channel Kedamaian ID ada saya bahas tentang surrogate atau bisa ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi yang ada di Kedamaian ID ya tentang surrogate. Nah, intinya jawabannya bisa, teman-teman. Tapi sekali lagi, teman-teman perlu bisa menyampaikan niat baik ini sama mereka. Jauh lebih baik lagi kalau mereka sangat setuju dan juga pengen gitu ya. Jadi efek terbaiknya seperti itu. Emang emang gimana Mas? Emang ada yang berbeda? Banyak. Yang beda tuh banyak banget orang yang pengen, "Mas bisa nggak ya suami saya disembuhin dari berhenti ngerokok, tapi saya suruh berhenti nggak mau." Nah itu susah.
gitu ya. Atau ada kecanduan lainnya, atau kebiasaan buruk lain pasangan kita. Bisa nggak ini kita terapi biar dia berhenti tiba-tiba tanpa sepengetahuan dia? Mungkin akan butuh effort luar biasa dan energi Anda juga harus besar. Saran saya, teman-teman perlu kasih tahu niat baiknya. Nah, terakhir teman-teman, isu yang mirip dengan ini yang tadi saya bilang kalau misalnya ternyata juga ada orang tua yang punya kekhawatiran berlebih terhadap anaknya yang bikin dia merasa anak saya ini kayaknya bermasalah ya dengan berbagai sebutan diagnosis tuh di dalam dunia medis gitu ya, disebut hiperaktif lah, disebut tanda kutip anak nakal lah misalnya gitu ya, disebut anak yang nggak bisa diatur lah segala macam, kecanduan game misalnya gitu ya, atau kecanduan main tabnya dia atau iPad-nya dia misalnya, atau nonton misalnya dan lain-lain sebagainya. Teman-teman, seringkali saya temukan teman-teman kasus ini terjadi hanya kepada orang tua yang memang betul-betul perlu juga diperbaiki dirinya. Nah, apa saya juga bermasalah berarti sebagai orang tua kalau anak saya begitu? Jawabannya yes. Tidak mungkin tidak. Anda tidak mungkin tidak Anda ambil bagian dari itu, walaupun sedikit. Nah, yang dibutuhkan adalah kerendahan hati orang tua untuk juga merasakan atau berempati sama anak-anak kita gitu ya, tentang apa sih yang sudah kita lakukan selama ini, sikap kita, cara mendidik kita, pola asuh kita kepada anak-anak yang memungkinkan dia punya pola hidup seperti itu. Terkadang benar itu tidak selalu baik, kan gitu. Tetapi melakukan kebaikan juga penting. Nah, benar dan baik ini sebagai orang tua kadang-kadang garisnya tipis banget, teman-teman. Dan banyak orang tua nggak sempat mikirin upgrade diri dari sisi parenting, upgrade diri dari sisi relationship gitu ya. Karena mungkin ya baik kayak banyak kasus belakangan ini nih, sebagai seorang ayah misalnya, saya pikir sebagai seorang ayah tugasnya hanya mencari nafkah kan gitu. Ya nggak gitu. Ya kan? Anak juga pengen kalau misalnya dimandiin papanya, dianterin ke sekolah sama papanya, ditemenin main sama papanya, dan lain-lain. Begitu juga dengan ibu, teman-teman. Kita perlu berkolaborasi, bekerja sama, dan memaksimalkan semua hubungan sehingga semuanya menjadi harmonis. Sehingga apapun yang kita ceritain di Kedamaian ID ini sama teman-teman semua, tetap perlu ada andil Anda untuk juga bisa bekerja sama memperbaiki diri, atau andil Anda dan pasangan, atau Anda ke anak Anda, diri Anda juga perlu bekerja sama penuh terhadap apapun proses yang ingin Anda lakukan. Gitu. Potensinya luas banget teman-teman. Kalau teman-teman pengen optimalkan, teman-teman coba komen aja di bawah video ini, nanya kira-kira apa kasus pribadi Anda. Nanti saya akan jawab di sebuah video yang sangat spesifik untuk bisa mentajamkan lagi jawabannya buat Anda, khusus spesial buat dirimu. Gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka, like videonya dan share juga video ini ke pasangan Anda, ke teman Anda, siapapun yang menurut Anda mungkin butuh gitu ya, sehingga teman-teman bisa juga punya kebaikan yang dibagikan buat orang lain. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.